Selanjutnya kita ke dialog terakhir yaitu Bapak Dr. Ari Triwibowo, SH, MH, MKN. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin saya untuk menyapa guru kami atau Profesor Dr. Pujiono Suwadi SHMH selaku Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai hukum dari bermedia sosial, terutama mengenai pengelolaan media sosial pada suatu institusi. Jadi belakangan ini memang di media sosial ini banyak sekali seperti yang Pak Lilik tadi sampaikan, itu konten-konten yang salah tapi persepsinya karena persepsi masyarakat yang banyak jadi dianggap benar. Jadi yang salah itu pun bisa dianggap benar, yang benar nanti akan menjadi salah di media sosial seperti itu. Jadi untuk media sosial institusi ini ada beberapa hal yang suatu kebaikan dan suatu keburukan. Jadi ada dua sisi di sini. Kebaikannya adalah yang pertama, dengan adanya media sosial institusi ini akan mempermudah suatu institusi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan layanan dari suatu institusi kepada masyarakat. Jadi apabila suatu informasi itu tersampaikan dengan baik ke masyarakat, otomatis nanti layanan yang disediakan pun akan bisa berjalan dengan baik di masyarakat itu. Seperti itu. Kemudian ada sisi buruknya juga. Sisi buruknya juga yaitu apabila ini mengandung unsur mengenai pelanggaran data pribadi seseorang atau kemudian kebenaran konten yang perlu dipertanyakan. Nah itu salah satu hal yang nantinya akan menjadi bumerang tersendiri bagi suatu institusi tersebut. Nah selain memberikan informasi, sebetulnya ada juga pengelolaan media sosial di dalam institusi ini memberikan ide bagi suatu institusi untuk meningkatkan layanan untuk kedepannya. Jadi komentar-komentar dari masyarakat itu nanti bisa jadi bahan evaluasi dan ini bisa meningkatkan kinerja dari institusi tersebut. Kemudian ada juga meningkatkan transparansi dari suatu institusi. Jadi dengan informasi yang banyak, transparansi itu akan semakin meningkat dari suatu institusi tersebut. Seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan juga oleh narasumber dari Radar Banyumas, itu mengenai Undang-Undang ITE. Jadi di sini ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang ITE itu ada di Undang-Undang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian ada dua perubahan di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Jadi di sini ada dua perubahan. Yang pertama adalah mengenai media sosial ini, pengelolaan media sosial, jangan sampai melanggar, pertama adalah melanggar kesusilaan. Jadi ini diatur di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu ada sanksi pidana dan juga sanksi dendanya di situ. Kalau melanggar kesusilaan. Ini kesusilaan di sini mungkin kalau di media YouTube ada filternya. Jadi untuk konten dewasa, anak-anak atau di bawah umur nanti tidak bisa mengakses itu. Tapi kalau media sosial seperti X ya, yang Twitter dulunya, itu konten-konten kekerasan itu banyak di situ mengenai perang misalnya, itu secara vulgar bisa di-upload di situ. Kemudian ada media sosial TikTok. Nah ini anak-anak muda Gen Z sekarang itu lihatnya kalau tidak YouTube
ya TikTok. Bahkan kalau TV yang TV yang biasa itu mereka tidak jarang untuk melihat sekarang, lebih banyak ke YouTube. Nah itu untuk konten kesusilaan. Konten kesusilaan itu baik mengenai karya seni, olahraga ataupun apapun itu kalau mengandung melanggar kesusilaan itu bisa nanti kena peraturan tersebut. Kemudian ada melanggar mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di sini atau penghinaan. Itu diatur di pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Itu pun ada sanksi pidana dan juga denda tadi itu. Kemudian ada mengenai kebohongan atau hoax. Nah sekarang ini banyak sekali hoax yang terjadi di masyarakat. Tadi yang seperti yang disampaikan tadi bahwa sesuatu yang salah akan menjadi benar kalau banyak komentar-komentar yang membenarkan itu. Masyarakat yang membenarkan itu. Kemudian sesuatu yang benar yang disampaikan malah justru dihujat. Nah ini yang menjadi berkebalikan ya. Jadi kedepannya mungkin untuk institusi bisa mengelola media sosial secara baik sehingga nanti bisa memberikan ilmu atau edukasi ke masyarakat sekaligus menghibur masyarakat juga. Misalnya melalui konten-konten yang menghibur tapi ada unsur-unsur yang mendidik di situ, memberi pengetahuan. Kemudian ada lagi mengenai yang hoax ini diatur di pasal 45A ayat 1 mengenai kebohongan ya. Konten yang itu kemudian ada mengenai SARA. Jadi ada mengenai SARA di sini ada kalau yang melanggar SARA di sini diatur di pasal 45 Undang-Undang 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Di situ juga ada sanksi pidana dan denda. Jadi di Indonesia ini sekarang yang paling rentan mungkin masalah agama itu juga salah satu yang paling rentan untuk dibahas karena bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Itu nanti ada pidananya di situ. Kemudian kembali lagi mengenai pengelolaan media sosial, bahkan di sini untuk institusi kepercayaan di masyarakat. Contohnya BMKG itu pernah media sosial ya, akun media sosial BMKG itu pernah mengomentari salah satu peluncuran film di Netflix ya, mengenai BMKG juga, tapi di Korea kayak gitu. Kemudian di situ BMKG Indonesia malah justru menjadi terkenal di situ dan banyak komentar-komentar baik di situ. Nah itu kemungkinan media sosial di institusi ini juga sangat berpengaruh baik nanti untuk pengembangan informasi ke masyarakat. Selanjutnya yang lebih penting lagi adalah mengenai perlindungan data pribadi karena pemerintah kita ini kemarin ada kasus mengenai kehilangan data pribadi gitu. Nah ini sangat-sangat penting, terutama dalam hal bermedia sosial, jangan sampai terus nanti melanggar perlindungan data pribadi ini. Kalau perlindungan data pribadi diatur di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ya, mengenai perlindungan data pribadi. Di situ di pasal 35-nya disebutkan bahwa pengelola termasuk medsos ini wajib melindungi data pribadi seseorang. Jadi kalau misalnya tadi ada konten yang menyebutkan nama, ada fotonya, terus misalnya data-data lainnya yang pribadi kemudian tersebar. Nah ini adalah yang bisa membahayakan juga bagi yang membuat juga nanti namanya kurang baik, bagi yang dilanggar atau korban ini juga nanti akan berpengaruh juga baik ke pribadinya, keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi untuk diperhatikan. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.